lebih khusus lagi kaitannya dengan Al-Quran, bahasa Arab, dan urgensinya. Kalau tidak salah seperti itu, urgensi belajar bahasa Arab bagi umat Islam, terutama dalam kaitannya, dalam upaya kita, usaha kita untuk lebih dapat memahami Al-Quran dengan baik. Ya, topiknya menarik, tapi nanti mungkin akan banyak kita gunakan untuk sharing, untuk diskusi, untuk tanya jawab. Saya tidak akan panjang untuk memulai dan memukadimai perbincangan tentang masalah ini. Nanti bisa kemudian dilakukan dialog yang lebih intens sehingga forumnya nanti lebih berbentuk sharing, demikian. Baik, bahasa Arab dan Al-Quran itu memang dua hal atau dua unsur, dua elemen yang tidak bisa dipisahkan antara bahasa Arab dengan Al-Quran. Antara Al-Quran dengan bahasa Arab, baik bahasa Arab dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan bahasa Arab. Dua-duanya menempati posisi yang sangat penting. Kita sebagai orang Islam sangat memahami betul betapa kedudukan Al-Quran itu sangat sentral dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Karena dia adalah sumber ajaran kita yang paling utama. Sumber ajaran kita yang utama dan terutama itu, dan kemudian sumber ajaran kita yang paling utama ini dituangkan di dalam bahasa Arab. Bahasa yang menjadi pilihan pencipta Al-Quran, ya, bahasa yang menjadi pilihan untuk dikomunikasikannya Al-Quran kepada umat manusia. Ya, sehingga dengan demikian saat bahasa Arab itu kemudian dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran, menunjukkan betapa bahasa ini menjadi sangat penting. Bahasa ini media yang sangat pas untuk dapat mengkomunikasikan keseluruhan pesan, keseluruhan makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu bisa ditangkap, bisa kemudian diwakili, bisa dituangkan dalam bahasa Arab yang tentu saja karena setiap bahasa memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing, tetapi bahasa Arab tampaknya menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menuliskan, menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan kemudian ajaran-ajaran Islam melalui bahasa ini. Ya, dalam surat Yusuf ayat 2, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi sudah Qur'anan Arabian atau bilisanin Arabiyyin. Jadi jelas sekali di situ bahwa diungkapkan dengan bahasa Arab. Baik, sehingga bahasa Arab itu menjadi bahasa yang penting, menjadi yang sangat penting untuk kita fahami, untuk kita mengerti, agar kita bisa mengerti Al-Quran dengan baik. Sumber ajaran kita yang utama itu adalah Al-Quran. Al-Quran tertuang di dalam bahasa Arab, maka otomatis dengan begitu kewajiban kita sebagai seorang Muslim untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam dan memahami ajaran Islam itu yang dapat dilakukan dengan baik dan benar, itu dengan memahami bahasa Arab. Ya, dengan memahami bahasa Arab. Nah, ini kemudian menempatkan bahasa Arab menjadi bahasa yang istimewa. Ya, di samping Al-Quran. Tadi Al-Quran itu kitab yang istimewa, dan kemudian pilihan Allah jatuh kepada bahasa Arab sebagai bahasa untuk mengkomunikasikan Al-Quran kepada umat manusia, maka kemudian bahasa Arab menjadi juga bahasa yang istimewa. Karena dengan begitu kita seluruh Muslim itu wajib, bisa dikatakan demikian, artinya wajib karena memahami Al-Quran itu adalah
wajib karena kita wajib sebagaimana wajibnya kita mempelajari dan mengetahui ajaran-ajaran Islam yang benar itu seperti apa, maka kemudian dan ajaran itu disampaikan dalam bahasa Arab, maka bahasa Arab itu juga menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau tidak sempurna kita mempelajari dan mendalami ajaran-ajaran agama Islam itu kalau kita tidak kemudian mempelajari dan mendalami bahasa yang digunakan oleh sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Maka dua-duanya menjadi penting, menjadi istimewa kedudukannya bagi seorang Muslim. Ya, baik, itu untuk pengantarnya. Yang kedua, bahasa Arab memang keistimewaannya ketika kemudian dipilih menjadi bahasa Al-Quran, dia bukan sekedar bahasa Arab biasa, bahasa Arab yang kemudian diberikan makna, diberikan pesan, dan diberikan muatan-muatan yang menjadi istimewa dengan mengandung, memuat, menyampaikan pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan ilahi di dalam bahasa Arab itu. Karena itu bahasa Arab saat kemudian dia menjadi bahasa Al-Quran, telah terjadi perubahan-perubahan atau kemudian bukan ada hal-hal yang mungkin secara umum bisa difahami dan dimengerti dalam kerangka pikir Arab sesuai dengan bahasa itu lahir dan berkembang, tetapi ada bahasa-bahasa yang mungkin sudah bahasa-bahasa yang sudah jelas sekali dibingkai dan disampaikan dalam ajaran yang kemudian muatannya menjadi berbeda dengan bahasa Arab yang ada sebelum Al-Quran itu disampaikan dalam bahasa Arab. Artinya diberikan makna yang berbeda antara bahasa Arab yang secara populer dimengerti dengan bahasa Arab yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Seperti misalnya kata-kata karim. Kata-kata karim. Karim itu artinya mulia, terhormat. Itu di dalam bahasa Arab asalnya, dalam tradisi dan budaya Arab, terhormat. Orang membela suku itu terhormat, membela keluarga itu terhormat, membela kemudian berperang untuk itu dan berkorban untuk itu dan memperjuangkan itu, suku, harta, kekayaan, bangsa, keluarga, dan lain sebagainya, itu sesuatu yang terhormat. Sampai kemudian terjadi perang panjang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, itu terjadi perang panjang karena untuk membela, untuk kehormatan yang hendak mereka capai dengan kata karim itu. Tapi kemudian karim itu diberikan makna yang berbeda oleh Al-Quran saat kemudian diungkapkan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemudian karim yang akram, yang lebih mulia, lebih terhormat, lebih luhur lagi bagi seseorang itu di hadapan Allah adalah pada saat seseorang itu menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling membela sukunya, paling membela kaumnya, paling membela keluarganya, paling membela harkat dan kabilahnya, semacam demikian. Bukan itu, tetapi orang yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang kemudian berbeda yang disampaikan oleh Al-Quran dengan membawa makna baru. Membawa makna baru ke dalam ungkapan bahasa Arab itu. Seperti juga kata-kata mungkin ada yang dikatakan kata-kata ro'ina atau ungzurna. Nah, itu kata-kata yang sama, lihatlah. Tapi kemudian diartikan berbeda, karena kalau menggunakan kata yang demikian dalam makna umum, itu berarti sesuatu, dan dalam pengertian tertentu bisa berarti yang lain. Lalu kemudian banyak sekali yang semacam itu saat Allah mengkomunikasikan ajaran-ajaran Islam dalam bahasa Arab itu, kemudian bahasa Arab diberi makna baru, diberi
penjelasan-penjelasan baru, sehingga kemudian membawa pesan-pesan yang baru. Seperti dalam beberapa istilah kita tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, itu diberi makna baru dan diberi penjelasan yang baru. Itulah sebuah proses bahwa bahasa Arab mengalami islamisasi, diislamisasi bahasa Arab dengan cara bahasa tersebut diberikan makna baru setelah atau dalam bingkai Al-Quran, dalam bingkai pesan dan pemaknaan yang diberikan oleh Al-Quran terhadap makna umum yang berkembang dalam tradisi dan budaya Arab. Jadi bukan kemudian Al-Quran itu dibentuk oleh budaya Arab, bukan Al-Quran itu dilahirkan dari budaya Arab, karena Al-Quran itu diungkapkan dalam bahasa Arab, sehingga kemudian itu adalah produk dari hasil pemikiran dan konsensus kesepakatan orang-orang Arab, tetapi justru Al-Quran membentuk dan melahirkan peradaban baru, budaya baru dalam tradisi yang diislamkan. Jadi itu berbeda dengan pandangan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu produk budaya Arab. Bukan, justru Al-Quran datang itu menghasilkan, membawa sesuatu yang baru, yang berbeda dari apa yang sebelumnya telah ada dalam tradisi dan budaya masyarakat ketika itu. Nah, itulah kemudian menjadi penting, satu, belajar bahasa Arab yang sudah menjadi bahasanya Al-Quran, ya. Memang bahasa Al-Quran yang kemudian dalam kaitannya dengan bahasa Arab ada yang dipelajari seperti dia berada dalam sejarah pada zaman itu, bagaimana dimengerti dan difahami. Lalu kemudian Al-Quran, bahasa Arab yang berkembang sampai zaman sekarang dan zaman kekinian, hingga terjadi perubahan makna. Baik, itu yang kedua. Berikutnya lagi saya menyampaikan bahwa pentingnya bahasa Arab untuk kita dan mengerti dan pahami, karena tadi satu, Al-Quran itu disampaikan dalam bahasa Arab, lalu kemudian juga Nabi yang menerima wahyu itu juga berbicara dalam bahasa Arab. Nabi menjelaskan wahyu itu, menjelaskan wahyu dalam Al-Quran, berupa Al-Quran, diberikan penjelasan dalam wahyu yang lain berupa Al-Hadis. Al-Hadis itu juga adalah wahyu, karena wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, yang diungkapkan dan diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi dalam bentuknya menjelaskan kandungan Al-Quran, karena memang tugasnya Nabi adalah menjelaskan isi itu bayyina linnasi manuzzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka melalui Al-Quran itu diterangkan oleh Nabi dalam bentuknya hadis Nabi. Maka hadis ini juga disampaikan oleh Nabi dalam bahasa Arab, hadis disampaikan bahasa Arab, lalu kemudian komunitas masyarakat yang menerima dan menyebut kehadiran Nabi saat itu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka juga kemudian berbahasa Arab. Lalu kemudian dari komunitas itu kemudian terlahir disiplin keilmuan, ya. Terlahir disiplin keilmuan pada abad kedua, ketiga, keempat, dan begitu seterusnya. Dan disiplin ilmu dalam tradisi Islam itu juga bermulanya dari bahasa Arab, melahirkan misalnya ada ulumul Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, dari mustalah hadis, kemudian dan berbagai turunan keilmuan yang lain, ada kemudian fikih, lahir kemudian ilmu kalam, bahkan kemudian sampai kepada filsafat Islam dan tasawuf dalam kerangka pikir Islam. Keseluruhannya itu berada pada masa atau zaman yang hampir seluruhnya disampaikan dan dikomunikasikan dalam bahasa Arab. Maka memahami ajaran-ajaran Islam, memahami peradaban Islam, dan memahami tradisi keilmuan Islam itu tidak bisa tidak, maka seseorang harus memahami bahasa Arab dengan baik. Bisa memahami bahasa Arab dengan baik.
Maka tidak terlalu berlebihan kalau kemudian ada seorang ulama besar kita sekalipun Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang tidak berbahasa Arab atau yang kemudian tidak memahami bahasa Arab lalu kemudian menafsirkan Al-Quran, maka tafsirnya tidak bisa diterima atau bahkan yang bersangkutan telah melakukan dosa dalam hal ini. Dosa karena telah memaknai atau menjelaskan atau menerangkan Al-Quran tidak dia tidak berada pada kapasitasnya, tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dia tidak memahami bahasa Arab. Begitu, sehingga peradaban Islam, tradisi pemikiran Islam dan budaya Islam itu perlu difahami dengan pemahaman bahasa Arab, sehingga demikian pula ada seorang sahabat Nabi yang menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari keberagamaan kita. Karena bagian dari keberagaman semacam tadi, karena Quran itu dalam bahasa Arab, hadis itu dalam bahasa Arab, perkembangan tradisi keilmuan dan budaya dan peradaban Islam pada masa-masa awal perkembangan itu semuanya ada dalam bahasa Arab, maka kemudian dikatakan belajarlah bahasa Arab, dalamilah bahasa Arab, kemudian bersemangatlah mempelajari bahasa Arab. Ihrisu ala ta'allumil lughah al-arabiyyah. Jadi kemudian disuruh tamak haris. Kita disuruh kemudian bersemangat, kemudian dengan motivasi yang tinggi mempelajari bahasa Arab. Karena sesungguhnya dia adalah juz'un min dinikum. Dia adalah bagian dari keberagamaan kita. Maka memahami bahasa Arab, mengerti bahasa Arab itu menjadi urgen, menjadi sangat penting sekali agar kita tidak salah di dalam memahami bahasa Arab. Jadi kata-katanya nanti juga akan benar difahami, kemudian tata bahasanya juga benar difahami, lalu keterkaitan dengan hal yang berhubungan dengan ketata bahasaan yang lain juga bisa difahami. Meskipun juga begitu, perlu ada budaya dan tradisi masyarakat tertentu yang berada dan berkembang dalam bahasa atau dalam budaya Arab juga mungkin perlu difahami sebagai bagian dari upaya kita untuk memahami Al-Quran dengan baik. Maka kemudian kalau ada sekarang ini kita mengatakan kalau seseorang kemudian berbicara tentang agama, dasar-dasar agama, ajaran-ajaran agama, pokok-pokok yang terkait dengan keberagamaan dan terkait dengan Al-Quran, kok kemudian bahasa Arabnya dia bermasalah atau tidak bagus bahasa Arabnya, nah itu sesuatu yang kemudian patut disayangkan. Orang yang tidak pandai bahasa Arabnya, tidak kemudian menguasai bahasa Arab dengan baik, tapi kemudian berbicara tentang agama secara serius dan secara katakanlah ingin dianggap sebagai otoritatif, maka itu akan terjadi masalah di situ karena bahasa Arab itu bukan bahasa yang begitu saja bisa dimaknai atau kemudian dimengerti, tapi dia harus mempunyai karakter tersendiri, mempunyai kualifikasi tersendiri yang itu diperlukan keterampilan dan kecakapan kita untuk mempelajarinya. Sehingga maka dengan adanya forum Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah, saya pikir bagus sekali untuk mengantarkan kita paling tidak secara sederhana kita bisa belajar bersama-sama melalui forum ini, diantarkan oleh teman-teman kita yang berada pada atau bertanggung jawab untuk mengelola forum ini. Kita belajar bahasa Arab sehingga sedikit-sedikit kita bisa memahami bahasa Arab, kemudian itu akan mengantarkan kita kepada pemahaman keagamaan nanti yang lebih baik di kemudian hari. Saya kira ini saja pengantar dari saya, dan terima kasih kepada penyelenggara, dan seterusnya silakan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau perlu didialogkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Nashkurukum syukran jazilan Ustaz Nur Hadi Ihsan
atas pemaparannya yang cukup komprehensif ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian bisa mengaktifkan mikrofonnya. Tafadhol untuk teman-teman yang ingin mendiskusikan sesuatu dengan Ustadz Nur Hadi. Taib, ada Mas Faisal Ahmad Akbar. Tafadhol Mas Faisal. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya Ustaz Nur Hadi tentang penerjemahan dalam Kemenag. Suara saya jelas, Ustaz? Suara saya jelas, Ustaz? Oh iya, terdengar. Agak kurang jelas tapi terdengar. Oh baik. Jadi di penerjemahan dalam Kemenag itu seperti surah Al-Asr ayat di sini ayat 2 misalkan innal insana lafi khusrin, itu sungguh manusia berada dalam kerugian. Nah, lah di sini kan itu juga maknanya untuk mentakkidkan Ustaz. Maksudnya gini, pertanyaannya adalah apakah penerjemahan dalam Al-Qur'an melalui Kemenag ini sudah mencakup daripada makna yang secara umum maksudnya maknanya sudah mencakup secara umum gitu. Apakah seperti itu atau tidak? Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Baik, untuk teman-teman yang lain, untuk soal pertama kita keep dulu. Untuk teman yang lain, jika ada pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu. Tafadhol. Jika tidak ada, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Ustaz. Oh iya, iya. Quran dan terjemahan itu sebagai salah satu bentuk dan upaya yang diusahakan oleh orang-orang, oleh kemudian segolongan dari kita untuk membantu sesama muslim yang lain yang tidak paham bahasa Arab agar bisa memahami dan mengerti pesan-pesan Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran yang terkandung di dalamnya itu apa saja. Nah, itu terjemahan. Maka ya, terjemahan, dan tentu saja kita memahami terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu bukan Al-Quran, tapi bahwa terjemahan itu ya terjemahan, artinya sebuah upaya yang dilakukan untuk bisa mengkomunikasikan pesan dan ajaran-ajaran Al-Quran kepada mereka yang kemampuan berbahasa Arabnya perlu dibantu dengan melalui terjemahan itu. Nah, di Kemenag tentu telah terbentuk tim terdiri dari para pakar, para ahli, dan kemudian tokoh-tokoh kita, dan banyak sekali. Dan saya juga beberapa di antara mereka saya mengenal, dan itu saya pikir mereka telah berusaha secara maksimal untuk bisa menangkap pesan-pesan ajaran agama yang disampaikan oleh Al-Quran dalam bahasa yang bentuknya terjemahan. Memang terjemah tidak selalu bisa menangkap keseluruhan pesan, keseluruhan maksud yang dikandung di dalam sebuah ungkapan. Karena itu, kalau di dalam kajian akademik referensi, jika kita merujuk kepada sebuah karya terjemahan, maka itu tidak termasuk rujukan kepada karya primer. Karena terjemahan itu sudah termasuk karya sekunder. Sudah dianggap sekunder, bukan karya primer. Tetapi bagaimanapun terjemahan yang diusahakan oleh Kemenag itu sudah diupayakan semaksimal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang kemudian dibahasa Indonesiakan itu seperti apa. Jadi sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kan gitu, misalnya lafi karena la-nya itu takkid, kan itu lafi khusn, inna kemudian la-nya itu takkid begitu.
Jadi lafi khusrin, sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ya, itu bahasa Indonesia yang bisa menangkap pesan Arab itu diungkapkan dalam bentuk terjemahnya yang semacam demikian, atau diupayakan dalam bahasa yang sederhana dibunyikan dalam bahasa Indonesia itu seperti apa? Ya seperti itu. Sehingga pesan itu harapannya pendengar bisa memperoleh pelajaran atau memahami ayat itu bahwa memang manusia itu ya benar-benar berada dalam kerugian. Dan kalau itu yang terkomunikasikan, itu yang tersampaikan, maka ya sudah bisa dianggap dia telah mencoba untuk menuangkan makna dan pesan itu secara keseluruhan. Itu ya, secara keseluruhan, dan itu sudah diusahakan maksimalnya ya seperti itu di dalam bahasa Indonesia kita. Di dalam bahasa Indonesia kita maksimalnya seperti itu. Dan itulah keterbatasan bahasa, termasuk bahasa Indonesia saat berhadapan dengan bahasa yang lain. Karena tidak bisa kemudian, tapi untungnya dalam kaitannya dengan ini, itu masih semuanya bisa di bahasa Indonesia kan. Jadi innal insana lafi, yaitu inna, sesungguhnya. Insan itu ya, bahasanya insan saja ya manusia. Nah, manusia itu juga terjemahan dari insan. Nah, itu ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Lafi, benar-benar dalam, fi, dalam, khusr, kerugian. Nah, tapi kan ada bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kemudian bahasa Indonesia itu mengadopsi begitu saja atau mengindonesiakan apa yang berasal dari bahasa Arab itu sebegitu rupa adanya. Itu. Nah, untuk yang ini sudah dibahasa Indonesiakan secara maksimal, artinya optimalnya bahasa Indonesia kita ya semacam itu. Saya pikir itu sudah diupayakan oleh para tokoh-tokoh kita, para pakar-pakar kita yang ngerti bahasa Arab dan ngerti bahasa Indonesia, serta mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran itu dalam bahasa yang mudah diterima oleh orang Indonesia. Saya pikir itu mungkin jawaban saya. Terima kasih, Ustaz. Oh iya, gimana Mas Faisal? Ya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Selanjutnya ada yang raise hand lagi, Ustaz. Ini dari Ustadzah Dita Ayomi. Ahlan Ustadzah Dita. Assalamualaikum, Ustaz. Ingin menanyakan tentang ini, Ustaz. Fenomena saat ini banyak sekali pendakwah atau influencer milenial yang menyebarkan dakwahnya, tetapi mereka sendiri masih belum memiliki basic bahasa Arab, Ustaz. Bagaimana kita mungkin paling tidak bagaimana masyarakat awam menyikapi para pendakwah atau paling tidak influencer tersebut, Ustaz? Ya, ini memang ya zaman kita zaman begini ya, zamannya influencer nih. Dan kemudian yang populer itu ya para influencer itu, bukan dai-dai yang ahli, yang kemudian memang pakar, yang ulama-ulama kita yang ini yang akan berbeda dengan penerimaan terhadap para influencer ini. Ya, sejauh mereka kemudian berusaha memahami agama secara maksimal melalui tentu bisa saja kita mengatakan bahwa sebagian besar dari antara mereka pemahaman atau kemudian penguasaan bahasa Arabnya minimal, banyak yang minimal atau minimalis atau bahkan ya sama sekali, tapi kemudian mereka berusaha untuk mencerna ajaran-ajaran Al-Quran itu melalui terjemahan. Maka terjemahan tadi, fungsi terjemahan itu ya seperti itu. Artinya fungsi terjemahan itu berusaha menyampaikan pesan dan makna dalam bentuk terjemahan yang kemudian ketika harus diungkapkan dan disampaikan dalam bahasa
dalam dielaborasikan lebih luas lagi ke dalam pandangan dan pemikiran kita, itu diperlukan basis yang lebih kuat lagi untuk agar pijakannya, dasarnya, kemudian argumentasinya benar-benar otoritatif. Nah, sementara para influencer itu dengan membaca terjemahan, lalu kemudian mencoba untuk menjelaskan dan menguraikan dengan kemampuan dan keterampilan pemikiran mereka, wawasan yang mereka miliki, pengalaman yang kemudian juga pernah mereka jalani, berdasarkan itu. Nah, asal yang dilakukan oleh mereka ini pada tataran yang bukan hal-hal yang prinsip, yang mendasar, yang katakanlah mengajak orang untuk berbuat baik, rajin beribadah, rajin kemudian membaca Al-Quran, kemudian menjadi orang yang berakhlak baik, berakhlak mulia, dan itu hal-hal yang bersifat umum saja dan bisa difahami secara umum dalam keberagamaan, tidak dengan pengertian pada perdebatan-perdebatan atau kemudian perselisihan, perbedaan pandangan yang menjurus kepada penguatan kelompok tertentu dan pelemahan kelompok yang lain, maka sesuatu ini sifatnya adalah menurut saya itu ya fine, tidak ada masalah, nggak apa-apa. Artinya mereka ikut senang, bergembira, ikut bersama-sama membangun budaya dan tradisi yang baik dalam keberagamaan, mengajak kita rajin beribadah, rajin dengan wujudnya misalnya membaca Al-Quran atau sholat atau bersedekah atau kemudian berbuat baik kepada sesama, bersikap toleran kepada yang lain, dan asal tidak masuk ke wilayah-wilayah sensitif yang dimungkinkan akan menimbulkan perbedaan pandangan dan perdebatan, saya pikir fine-fine sajalah, no problem ya. Ya cuma mereka harus tahu diri dan tahu batasan-batasan di mana dan bagaimana harus menyampaikan dan mengkomunikasikan itu. Nah, tapi ya tidak perlu kemudian mereka juga menyebut dirinya apakah seorang ulama, seorang dai, atau ya influencer saja gitu. Ya, saya pikir begitu. Ustazah Dita. Baik, Kaifa Ustazah Dita? Nah, syukran Ustaz. Baik, untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan, bisa raise hand terlebih dahulu. Tafadhal. Sekedar mengingatkan juga untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensi lewat link yang sudah dikirim di kolom chat ya. Silakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya juga masih dipersilahkan. Atau dari teman-teman yang ada pertanyaan, bisa di lewat kolom chat juga jika tidak bisa mengaktifkan mikrofon. Baik, Ustaz.
Jika tidak ada, mungkin saya ingin bertanya juga, Ustaz. Ini juga salah satu jadi keresahan saya pribadi sebagai yang pernah ikut mengajar di Talim Lughah juga, Ustaz. Kembali lagi ke tarjamah tadi, Ustaz. Jadi adanya tarjamah itu kan seperti yang antum paparkan tadi untuk membantu kita sebagai ghairin natik bil arabiyah gitu, Ustaz ya. Atau bukan native speaker, bukan yang berbicara dengan yang tidak bisa berbahasa Arab lah seperti itu. Akan tetapi jadi membuat beberapa dari kita itu jadi malas untuk untuk belajar, Ustaz. Jadi gara-gara adanya terjemah itu, oh ya udah ini sudah jadi kesepakatan para pakar terdahulu. Terus buat apa kita belajar lagi untuk memahami Al-Quran? Akhirnya seperti itu, Ustaz. Nah ini menurut antum bagaimana caranya meluruskan pemikiran-pemikiran yang seperti ini, Ustaz? Akhirnya terlalu sudah ada terjemah, buat apa kita belajar lagi? Toh juga kalau kita belajar lagi kan waktunya juga terlalu panjang mungkin gitu, Ustaz. Iya. Iya, ya memang prinsipnya belajar bahasa Arab itu ya bagian dari upaya kita untuk thalabul ilmi. Nah, thalabul ilmi itu ya semua wajib ya bagi kita muslim muslimah wajib untuk thalabul ilmi, dan salah satu dari thalabul ilmi itu thalabul ilmi adalah untuk menuntut ilmu di dalam bahasa Arab itu. Hanya memang dalam thalabul ilmi itu kan tidak wajib untuk thalabu kulli ilmin. Tidak thalab kullu ilmin. Jadi thalabul ilmi itu laisa thalabu kulli ilmin. Maka ya, thalabul ilmi ya thalabul ilmi yang apa ya? Thalabul ilmi al-hal, thalabul ilmi yang kaitannya dengan usuluddin, thalabul ilmi kaitannya dengan mengetahui tentang cara kita berhubungan dan keberagaman kita dengan pencipta dalam bentuknya, untuk mengetahui persoalan-persoalan penting di dalam usulul iman atau usulul syariah, atau kemudian nah itu yang diperlukan, sehingga kalau kaitannya dengan hal-hal yang prinsip, hal-hal yang mendasar tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang dan lain sebagainya, itu bisa dipelajari dengan cara tertentu dan kemudian bisa dimengerti dengan cara dan belajar tertentu. Dan kemudian kita bisa melaksanakan seluruh peribadatan kita kepada Sang Pencipta itu dengan baik, misalnya ya bisa sholat, membaca Fatihahnya benar, membaca surat-suratnya kemudian benar, bacaan-bacaan di dalam sholat itu kemudian juga keseluruhannya dibaca dengan benar, baca dengan baik. Nah, ya itu sudah menjadi kewajiban. Kalau itu yang seperti itulah yang wajib. Nah, hal yang berikutnya lagi untuk lebih mendalami, kemudian menguatkan, melahirkan tradisi keilmuan yang kuat dalam kaitannya dengan pembidangan kita di di wilayah kajian-kajian kita, itu juga bisa menjadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, kalau orang itu mungkin kecenderungannya di sains, atau apakah itu natural sciences atau social sciences, kemudian ini ada religious sciences, ya bisa jadi nanti akan bagi yang pakar di bidang natural sciences mungkin yang memahami agama dalam kaitannya dengan usul din itu, bahasa Arab menjadi bahasa yang menunjang atau kemudian melengkapi, atau kemudian nanti kalau dia sungguh-sungguh mempelajarinya ya akan kemudian membantu dia untuk lebih bisa mengerti dan memahami. Karena yang lainnya bisa dilakukan dengan cara mengerti dan memahaminya dengan dalam bahasa kita sendiri. Karena banyak sekali sekarang ini kan media yang digunakan untuk mempelajari agama tidak langsung dari sumber yang bahasa Arabnya itu sendiri. Maka
terhadap yang semacam demikian ya kita memang tidak bisa harus mengatakan bahwa seluruhnya harus paham bahasa Arab, karena pembidangannya yang bisa nanti akan berbeda-beda. Hanya kemudian kalau sampai kepada tingkatan belajar bahasa lalu kemudian mengatakan males belajar bahasa Arab, bahasanya ribet atau males atau kemudian nggak mau, toh tanpa mempelajari bahasa Arab kita juga bisa melakukan ibadah dan lain sebagainya dengan baik. Tapi kemudian sikap penolakan, sikap kemudian keengganan dan sikap atau kemudian bahkan misalnya maaf cenderung apa perlunya atau meremehkan, nah itu yang tidak boleh. Itu saja yang bermasalah itu. Yang bermasalah adalah kemudian apakah itu meremehkan atau kemudian menolak atau kemudian sikap keengganan yang itu dibangun karena rasa tidak suka, nah itu yang tidak benar. Tapi kalau kemudian karena memang waktu yang tidak dapat mengizinkan dia untuk bisa menelaah dengan baik, kesempatan maksud saya begitu, lalu kecakapannya juga akan terpecah jika dia harus mendalami bahasa Arab saat yang bersama dia seorang saintis begitu misalnya demikian, dan itu karena kelemahan dia, faktor kelemahan manusiawi yang mengikuti kita karena kita tidak bisa menguasai seluruhnya dengan baik, itu mungkin tidak masalah. Artinya tidak masalah karena dia sudah terbantu dengan sumber-sumber lain yang ada dalam bahasa yang bisa dia akses. Apakah Inggris atau kemudian Indonesia misalnya. Tapi dia tetap bahwa dalam kaitannya dengan itu dia bukan ahlinya. Seseorang yang tidak menguasai bahasa Arab dengan baik bukan ahli, nggak bisa dikatakan ulama dalam bahasa menurut orang Indonesia itu dengan bahasa ulama, tapi kemudian ulama apalagi kemudian ahli tafsir atau senang menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran atau memaknai saintis dia seorang mungkin saintis, tapi kemudian dia juga punya kecenderungan untuk memaknai atau kemudian melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Quran tertentu dan lain sebagainya. Tapi dia tidak bisa paham bahasa Arab, maka ya nggak bisa dipercaya, nggak bisa dijadikan sandaran dalam kaitannya dengan pemaknaan yang diberikan kepada sumber-sumber ajaran agama tadi dalam perspektifnya dia. Itu tidak bisa dikatakan demikian, tapi ya semacam tadi artinya ya dia tidak apa-apa, artinya cukuplah buat dia bahasa Arab itu dipelajari sesuai dengan yang diperlukan saja, atau kemudian yang diperlukan saja yang baca Fatihah kan mesti bahasa Arab ya kalau baca Fatihah itu, atau baca surat Al-Ikhlas itu aja dia mesti berbahasa Arab itu. Nah, itu yang saya pikir demikian, sehingga tidak bisa mutlak seluruhnya harus belajar bahasa Arab. Tapi tadi sikap penyikapan terhadap bahasa itu. Jadi bukan karena keengganan, bukan karena kemudian meremehkan atau kemudian menganggap itu sepele atau enggak. Nah, itu yang tidak boleh, penyikapan itu yang perlu kemudian mendapatkan perhatian. Ya, saya pikir itu Akhi. Tapi untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan bisa raise hand ya. Kita masih ada sekitar 30 menit lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol untuk raise hand terlebih dahulu. Mungkin sebelum saya menambahkan, tentu kalau orang-orang itu kemudian juga bahasa Arabnya bisa bagus, mereka punya kesempatan, mereka kemudian mau belajar, ada seorang saintis misalnya, lalu kemudian bahasa Arabnya bagus, lalu kemudian memberikan pemaknaan dan pengertian-pengertian secara semantik, secara kebahasaan juga dengan benar, itu akan lebih bagus sekali. Dan dulu banyak sekali ulama-ulama kita, pakar-pakar kita yang punya keterampilan ensiklopedik seperti itu. Jadi dia juga seorang saintis, bahasa Arabnya bagus,
lalu kemudian wawasan keilmuannya luas, sehingga hasil dari temuan-temuan akademiknya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik-baik sebagai otoritas seorang saintis maupun otoritas seorang ahli agama. Nah, itu bisa diterima, dan itu dalam sejarah perjalanan umat kita banyak yang seperti itu, ya, sehingga bisa dilakukan pembelajaran yang lebih, dan itu memang memerlukan keterampilan dan kecakapan yang lebih. Ya, bisa. Oh, berarti ini saja bahasa Arab itu sebagai apa namanya pengakuan kalau ini itu terverifikasi gitu Ustaz, daripada yang tidak bisa berbahasa Arab seperti itu dalam memahami dalam menyampaikan mungkin apa yang telah dipahami dalam Al-Quran begitu Ustaz. Ya, artinya kalau bahasa Arabnya dia bagus, ya punya otoritas untuk melakukan pemaknaan, untuk melakukan memberikan penjelasan dan penguraian terhadap bidang keilmuan yang dia tekuni itu. Artinya ya dia punya nilai lebih, akan punya nilai tambah. Kemudian seorang pakar ilmu sosial, ahli politikus, political scientist, atau kemudian dia seorang psikolog, tapi kemudian bahasa Arabnya juga bagus, penguasaan terhadap bahasa Arabnya bagus, dan pengertian pemahaman keagamaannya dalam kaitan dengan disiplin keilmuannya itu juga bagus. Nah, itu lebih mantap gitu, lebih otoritatif untuk bisa kemudian dipercaya penjelasan-penjelasan baik yang dilakukan secara akademik terkait dengan disiplin keilmuannya maupun yang kaitannya dengan persoalan-persoalan keagamaan, sehingga otoritasnya punya otoritas sains ilmu dan otoritas keagamaan, sehingga katakanlah dalam bahasanya, karena menurut kita kan semua ilmu yang syar'i itu adalah akli, dan semua ilmu yang akli itu adalah syar'i. Nah, itu penjelasannya Al-Ghazali demikian. Jadi sehingga kemudian ketika ini yang akli menjadi syar'i itu karena tadi itu dia syar'inya juga dia tidak ada masalah. Karena apa? Karena dia menguasai bahasa Arab dengan baik, sehingga dimungkinkan dengan begitu dia mempelajari usuluddin, sumber-sumber agama, dan kemudian prinsip-prinsip dasar keagamaan dengan baik. Ada media bagi dia, ada jalan bagi dia untuk mempelajari. Dan dia memang mempelajari itu, misalnya akidahnya dipelajari dengan benar, dengan baik, syariahnya juga dipelajari dengan baik, tapi kemudian ulum yang dia tekuni itu juga dilakukan di pembelajarannya dengan baik, sehingga kemudian usulnya antara iman, kemudian Islam dalam bentuk syariah itu dengan amal itu ilmu itu dengan ilmunya, dan kemudian itu menyatu, jadi bil ilmi, jadi semuanya dilakukan dengan bil ilmi. Nah, itu akan lebih bisa diterima, nah, itu lebih otoritatif. Ya, gitu, Akhi. Baik, ini ada dari Mas Faisal juga, tafadhol Mas Faisal. Pertanyaan lagi, Ustaz. Ini tentang lebih agak spesifik, Ustaz. Pemaknaan tadi dalam Al-Quran bahwa anna al-insan, An-Nas, Al-Bashar, atau mungkin Bani Adam atau Abdullah itu dikatakan bahwa terjemahnya adalah manusia mungkin. Apakah ada makna spesifik dan kitab khusus untuk memaknai itu, gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ini kelihatannya yang bertanya sudah ngerti itu. Ini insan, nas, bashar, bani Adam, lalu kemudian dengan kata-kata bashar dan lain sebagainya, memang istilah-istilah yang digunakan begitu.
Saya pikir saya nggak perlu menjelaskan itu ungkapannya, karena yang bertanya kayaknya sudah tahu jawabannya itu. Belum, Ustaz. Belum. Soalnya ini ada di Iya. perkuliahan kami tentang membahas itu dan kami belum Iya. benar-benar mendapatkan jawaban yang apa sih dari makna ini sebagai kedudukannya dia jadi manusia sehingga maknanya kok dalam bahasa Arab jadi berbeda-beda gitu, Ustaz. Gitu. Iya. Ya itu nanti ada sesi kuliah tersendiri itu untuk pemaknaan itu, karena itu satu sesi tersendiri itu nanti. Nas, insan, bashar, kalau Bani Adam, dan istilah-istilah yang kemudian digunakan secara, ya sedikit saja saya sampaikan insan. Kenapa kemudian seseorang itu dinamakan insan? Nah, sumiyal insanu insanan li'annahu uhida ilaihi fanasiya. Nah, itu sehingga ini nanti ada kaitannya nanti dengan penjelasan sumiyal insanu insanan li'annahu uhida ilaihi fanasiya. Ini dalam tradisi sebenarnya itu terkait dengan bidang saya tadi yang disebutkan oleh moderator tadi bilang, manusia itu dikatakan insan, dikatakan manusia karena sesungguhnya manusia itu atau insan itu telah sebelumnya pada alam being itu melakukan kontrak dengan Tuhan. Uhida ilaihi, telah berjanji di hadapan Allah, uhida ilaihi, tetapi kemudian nasia. Terus kemudian nasia, terus jadi lupa. Ya, innal insana lafi khusr, lupa. Ya lafi khusr itu. Kemudian insan lupa terhadap perjanjian primordial yang telah dia tulis dengan tinta ilahi di hadapan Allah. Nah, janji itu apa? Jadi ahad itu apa? Ahad itu adalah saat manusia pada alam being sebelum alam becoming seperti yang kita sekarang ini, pada alam being pre-existent. Alam being itu alam pre-existent, ya, pre-existent. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Itulah ini perjanjian uhida ilaihi, ini perjanjiannya. Ahdun bainan nasi war rabbi, bainal insani war rabbi, al ahdul ladzi bainahu wa bainan nas wa bainar rabb. Itu uhida ilaihi wa alastu bi rabbikum qalu bala. Mereka menjawab, alastu, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah berfirman begitu kepada manusia, kepada calon manusia yang akan terlahir ke dunia itu pada masa di alam pre-existent, sebelum wujud ke dunia, itu setelah mengikat perjanjian antara manusia dengan Allah, dan janjinya itu adalah bentuknya syahadat fa asyhadahum ala anfusihim, dan alastu birabbikum, Allah mengatakan demikian, manusia, calon manusia itu mengatakan qalu bala, mereka menjawab, iya, engkaulah Tuhan kami. Qalu bala syahidna, bahkan kemudian mengatakan begitu, syahidna, kami menyaksikan, mempersaksikan itu. Itu syahidna. Nah, pada alam being itu seperti itu antara manusia dengan Tuhan, buat perjanjian sedemikian rupa dan memberikan pengakuan yang begitu benar dan tulus sedemikian itu, tiba-tiba nanti ketika manusia itu sudah masuk ke alam becoming, pada alam penciptaan di dunia, itu tiba-tiba manusia lupa dengan perjanjian primordial ini. Lupa dalam bentuknya lupa. Tiba-tiba mungkin faidha huwa khasimun mubin, malah menjadi musuh, bukan hanya lupa, bahkan menjadi musuhnya Allah, menjadi ateis gitu, seperti misalnya anti Tuhan, lalu kemudian menolak ketuhanan dan menganggap manusia adalah sumber dari segala kebenaran, dan kemudian tidak ada kebenaran lain di luar kebenaran yang kemudian bisa dirumuskan dan ditentukan oleh
kemampuan pikir manusia dan begitu seterusnya, itu adalah pengingkaran, penolakan terhadap janji yang telah dia tulis pada masa primordial itu. Nah, itulah manusia disebut insan, itu karena ada membawa makna ini, membawa makna lupa. Sehingga ketika kata-kata insan itu nanti akan ada kaitannya dengan manusia, manusia yang terkait dengan apa? Kaitannya dengan membawa makna yang melupakan akan hakikat perjanjian antara dia dengan pencipta. Nanti kalau kemudian dia kembali mengingat itu lagi, ya dia akan bisa menjadi manusia yang benar, manusia yang baik. Tetapi kalau dia lupa, ya dia akan menjadi sesat. Ya fi khusr. Khusr. Nah, insan la fi khusr. Itu kemudian dia akan lalai, dia akan merugi, dia akan kemudian terlena dengan kehidupan setelah memasuki alam becoming, alam penciptaan ini. Itu salah satu saja dari di antara di belakang makna yang tersembunyi di balik penggunaan istilah-istilah untuk perbedaan ungkapan yang digunakan dalam menyebut sosok manusia. Nah, itu. Makanya kalau mau diteruskan ya panjangnya sebiji sepanjang itu, nanti yang lain-lainnya banyak lagi, Mas Faisal. Baik, Ustaz. Ya. Saya bertanya bukan berarti tahu, Ustaz. Itu ada memang pembahasan di perkuliahan yang saya tidak mengerti untuk hal itu, Ustaz. Terima kasih. Yes. Mohon maaf, Ustaz. Bagus. Mohon maaf, Ustaz, kalau buku rujukannya tentang makna Quran ini buku apa yang Ustaz kalau boleh tahu? Kitab atau buku atau apa, Ustaz? Iya, kalau buku rujukan yang spesifik begitu saya juga nggak punya. Punyanya ya mungkin para ahlinya ya di buku-buku tafsir itu. Buku tafsir yang kemudian beredar di antara kita kan banyak sekali kutubut tafsir. Kutubut tafsir itu yang kemudian nanti akan bisa memberikan penjelasan kepada makna-makna di balik itu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Yes, Baik, terima kasih Mas Faisal dan Ustadz Nur Hadi. Ini untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan bisa raise hand mungkin ya, atau jika tidak bisa menggunakan mic, tidak bisa mengaktifkan mic, bisa lewat chat, kolom chat gitu. Tafadhal dari teman-teman, jika ada pertanyaan lagi atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, tafadhal. Mungkin saya menambahkan sedikit tentang pertanyaannya pertanyaannya Mas Faisal, Ustaz ya. Jadi mungkin salah satu yang kenapa seorang ulama itu bisa harus bisa berbahasa Arab itu salah satunya hal-hal seperti yang ditanyakan Mas Faisal tadi tidak bisa dicakup dengan baik oleh bahasa Indonesia, mungkin seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi mungkin artinya yang disampaikan oleh Al-Quran itu ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak bisa seutuhnya seperti apa yang Al-Quran inginkan seperti itu, atau apa yang Allah inginkan dalam firman-Nya seperti itu, gitu. Ya, lebih kurang seperti itu ya. Ada bahasa-bahasa yang di dalam Al-Quran atau bahasa Arab saja sendiri yang kemudian itu spesifik, tidak bisa diberikan makna dalam bahasa kita. Misalnya kayak istilah adil itu. Coba bahasa Indonesianya adil itu apa?
diserap jadi adil juga, Ustaz. Iya, kan akhirnya kita ya terpaksa kita berterima kasih kepada para ulama-ulama kita dulu yang kemudian dengan kemampuan berbahasa Arab mereka akhirnya memasukkan kata-kata itu ke dalam bahasa Indonesia. Memasukkan kata-kata itu ke dalam bahasa Indonesia ya, dari zamannya Hamzah Fansuri, zamannya Samsudin Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Abdurrauf Singkil, Yusuf Makassari, Abdul Somad Palembani, para ulama-ulama kita dulu itu kemudian berusaha untuk mengadaptasi bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan kemudian mengungkapkan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan mereka di dalam bahasa Indonesia yang itu mencerminkan tradisi dan pemikiran yang berkembang dalam dunia Islam pada zaman itu, sehingga menggunakan istilah-istilah saat beliau-beliau tidak menemukan padanan bahasa Indonesianya yang baik, ya tetap saja digunakan bahasa Arabnya, maka seperti adil. Dan adil itu kan kemudian juga punya makna, barangkali di dalam tradisi jahiliyah, kemudian masuk ke dalam menjadi tradisi Islam, bisa punya makna yang tidak sama, bisa jadi juga tetap sama, atau kemudian bisa jadi maknanya tidak sama lagi, sehingga adil dalam cara pandang kita sebagai seorang Muslim, bahasa Arab yang sudah diislamkan itu memaknai apa itu bisa berbeda. Dan kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia kita tidak punya bahasa yang kemudian bisa tepat untuk menggantikan kata-kata adil. Ya Pancasila kita itulah adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adab itu juga tidak mudah di bahasa Indonesia. Kan apa adab itu? Adab itu apa bahasa Jawanya sopan santun, ya, atau bahasa Indonesia sopan santun juga tidak sepenuhnya tepat. Adab. Jadi sehingga ketika Rasulullah mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, ya itu misalnya itu bahasa adab, dan adab kemudian menjadi bahasa kita ada peradaban. Adab itu seperti apa? Bahasa Arab. Itulah tadi bahasa Arab itu bahasa yang istimewa. Bahasa yang unik, yang khas. Akhirnya menjadi pilihannya Allah untuk menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Karena dia punya kandungan makna yang sangat kuat dan pesan-pesan yang tinggi, yang agung dan luhur. Ya, seperti tadi kita tadi adil bahasa Indonesianya apa? Kalau kemudian mau mengatakan dalam bahasa Inggris atau mengatakan dalam bahasa Indonesia itu juga tidak mudah. Bertindak secara adil atau berlaku adil atau kemudian keadilan itu apa? Bahasa Indonesianya tidak ada yang bisa mewakili. Bahasa Inggris justice juga tidak tepat. Artinya kemudian untuk memaknai adil, tidak persis seperti itu. Nah, itu. Baik, kira itu sekedar tambahan. Maka kalau kemudian bahasa Arab ini nggak rugi begitu saja. Intinya tidak rugi kalau kita kemudian mau belajar bahasa Arab, sekalipun bahasa Arab yang kita pelajari belum begitu mendalam. Ya samalah, sama antum juga sama dengan saya belajar bahasa Arab, ya Arabnya Arab orang Indonesia lah. Jadi Arab yang kemudian tidak benar-benar ahli bahasa, ya enggak, bukan ahli bahasa. Saya bukan, bidang keilmuan saya bukan bidang bahasa. Bukan di bidang bahasa, pemikiran disiplin keilmuan yang saya tekuni bukan bidang bahasa. Hanya bahasa itu membantu saya untuk memberikan penjelasan-penjelasan tertentu dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan yang saya tekuni, membantu. Jadi istilah-istilahnya misalnya istilah tanzih, istilah tasbih, misalnya begitu, itu dalam tradisi pemikiran Islam dimaknai apa, itu tidak ada bahasa Indonesianya yang bisa pas dan melekat gitu untuk menggantikan bahasa Arab itu. Nah, itu saya pikir kita tetap kemudian akan merasa beruntung kalau punya dan keterampilan berbahasa yang ditambahkan. Ya.
Ya, Baik, makasih. Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Ini mungkin terakhir, Ustaz, berhubung tinggal 10 menit lagi. Ada yang bertanya lewat kolom chat. Assalamualaikum Ustazi, minta nasihat antum untuk para penuntut ilmu bahasa Arab setiap mustawanya, dari jenjang mubtadiin, mutawasitin, mutakhosis atau kabir, agar tetap semangat dalam menuntut ilmu. Jazakumullahu khairan. Oh iya. Niatnya saya tetap semangat itu kembali kepada niat. Niat menuntut ilmu itu untuk apa? Ya, thalabul ilmi. Jadi niatnya menuntut ilmu, bukan tujuan semata-mata duniawi. Bukan karena nanti biar bahasa Arabnya bagus sehingga saat berbicara, saat berkomunikasi secara akademik, saat kemudian harus mempresentasikan sesuatu, bisa dibarengi dengan kutipan-kutipan bahasa Arab yang bagus, yang canggih, sehingga bisa mempesona para audiens dan lain sebagainya. Enggak. Kita menuntut ilmu, thalabul ilmi itu ibadah. Misalnya. Menuntut ilmu itu ibadah, menuntut ilmunya itu memang benar-benar kita ini kan mulai dari bismillah, menuntut ilmunya itu bismillah, menuntut ilmunya itu billah, menuntut ilmu itu lillah, menuntut ilmu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah, fillah, menuntut ilmu itu ya minallah, ilallah, ma'allah, alallah. Nah, 8 sehingga kemudian tetap bisa semangat kalau begitu. Mubtadiin atau mutawasitin, mubtadiin belajar bahasa Arab pada tataran mubtadiin sehingga bisa mengenal. Paling tidak saat kemudian sedang menunaikan sholat, saat membaca surat-surat pendek atau saat membaca ayat Al-Quran tertentu, itu kita bisa memahami. Dan dengan memahami itu bisa memberikan pemaknaan yang lebih nilainya. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, itu bisa memberikan mana alhamdu itu kemudian segala puji, alhamdu tahmid itu lillahi rabbul alamin, ya, rabbul alamin itu kalau bahasa iya Jawanya ya kang mengerani ngalam kabeh. Tawis kabeh yang puji iku lillahi kagungan Gusti Allah. Itu kan begitu. Baik, artinya dari dasar itu kemudian kita sedikit-sedikit dipraktekkan, bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Yang tidak, ya bismillah itu bahasanya Nabi kita dulu yang mengungkapkan dengan bahasa begitu, kita mengikuti, kita mencintai dan menyenangi, lalu kemudian menggunakan itu untuk memahami sedikit-sedikit hal-hal terkait dengan ajaran agama kita, pelan-pelan dikenali. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu begitu saja kan sudah bisa difahami oleh kita pada tahapan yang awal, dan dengan begitu tetap semangat karena bisa lebih memberikan pemaknaan kepada apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan dan kita dengarkan itu dengan ilmu yang kita miliki. Mutawasit, apa kalau khabir, itu sudah jelas itu. Kalau khabir itu sudah ahli itu kan, kemudian tentu banyak sekali yang bisa dilakukan dengan keterampilan dan kecakapan berbahasa Arab itu, hingga digunakan untuk menganalisis kajian-kajian semantik, kajian-kajian kebahasaan yang detail itu bisa dilakukan dengan baik. Ya seperti tadi yang ditanyakan oleh Mas Faisal tadi, sehingga kemudian bisa membedakan antara insan, anas, bashar, bani Adam, misalnya kemudian itu apa? Kenapa Allah kemudian ketika menyampaikan demikian yang digunakan kata-kata ini? Ketika kemudian yang disampaikan itu seperti ini, yang digunakan istilah itu. Nah, istilah itu kemudian tidak pernah digunakan dalam kaitannya dengan yang seperti ini. Nah, apa di balik itu? Apa hikmahnya? Nah, karena tidak ada sesuatu yang kemudian Allah ungkapkan atau kemukakan dan lain sebagainya itu yang sia-sia, yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Semuanya punya arti, punya makna, dan lebih. Nah, dengan memahami dan lebih mengerti dalam kerangka dan pendekatan yang lebih detail semacam itu, karena tingkatan keilmuannya juga dicapai yang lebih, ya itu bagian dari upaya kita untuk bisa beribadah dengan baik, untuk kemudian bisa
mengabdi dengan baik kepada pencipta kita, itu akan sangat bagus, dan niatnya tetap semuanya lillah, semuanya thalabul ilmi ibadah. Ya, jadi bahasa Arab itu juga karena kita ibadah dan niatnya ibadah. Saya kira itu kalau begitu kita tetap semangat, karena tidak ada orang yang tidak bersemangat untuk beribadah. Tetap semangat dalam kaitannya kita sebagai ibadah, karena itulah memang alasan dibalik penciptaan manusia. Kenapa manusia diciptakan di dunia ini? Ya hanya karena itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sudah ma khalaqtu, ma dengan illa, liya'budun, dan lamnya itu liya'budun, itu illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah. Maka ya semangatnya ya ibadah, tujuan ibadah, kehidupannya ibadah, keseluruhannya ibadah, niatnya bismillah ibadah. Ini saja, terima kasih karena kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Nur Hadi Ihsan atas waktu dan ilmunya kepada kita semua, dan pemaparannya yang cukup lugas dan menyeluruh seperti itu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti dari seminar ini dari awal. Alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung acara pada seminar kali ini, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam di waktu Indonesia bagian Barat. Kafaina bihadzal qadar, asama tahaddatsna wa ta'alamna hadzal yaum yanfa'lana. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Jazakallah.